Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuku Wisnu Pratama, NPM 197110096, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bandar Lampung 2021. Hari ini saya akan menjelaskan tentang proposisi. Pengertian proposisi: satu tutur atau pernyataan yang melukiskan beberapa keadaan yang belum tentu benar atau salah dalam bentuk sebuah kalimat atau berita. Proposisi dalam istilah yang dipergunakan dalam analisis logika. Keadaan dan peristiwa-peristiwa itu pada umumnya melibatkan pribadi atau orang yang dirujuk oleh ujaran dalam kalimat. Kebenaran sebuah proposisi berkorespondensi dengan fakta. Sebuah proposisi yang salah tidak berkorespondensi dengan fakta. Proposisi terdiri atas 4 unsur. 2 diantaranya merupakan materi pokok proposisi, sedangkan 2 yang lain sebagai hal yang menyertainya. 4 unsur ialah term sebagai subjek, term sebagai predikat, copula, dan kuantor. Jenis-jenis proposisi berdasarkan bentuk dibagi menjadi 2 jenis. Proposisi tunggal adalah proposisi yang terdiri dari 1 subjek dan 1 predikat. Contoh kalimatnya adalah: setiap barang harus disusun dan ditata dengan rapi. Proposisi majemuk atau jamak adalah proposisi yang terdiri dari 1 subjek dan lebih dari 1 predikat. Contohnya adalah: semua makhluk hidup pasti bernafas. Berdasarkan sifat dibagi menjadi 2 jenis. Proposisi kategorial adalah proposisi yang hubungan antara subjek dan predikatnya tidak membutuhkan atau memerlukan syarat apapun. Contoh kalimatnya adalah: semua wajib membayar pajak. Proposisi kondisional adalah proposisi yang membutuhkan syarat tertentu di dalam hubungan subjek dan predikatnya. Contoh kalimatnya adalah: jika hari ini tidak hujan, dia pasti akan menepati janjinya. Dia tidak jadi datang karena sibuk atau malas. Berdasarkan kualitas dibagi menjadi 2 jenis. Proposisi positif merupakan proposisi yang memiliki persesuaian antara subjek dan predikatnya. Contoh kalimatnya adalah: semua manusia adalah makhluk hidup. Yang kedua, proposisi negatif merupakan kebalikan dari proposisi positif, di mana tidak ada terdapat kesesuaian antara subjek dan predikatnya. Contoh kalimatnya adalah: tidak ada tumbuhan yang dapat berjalan. Berdasarkan kuantitas dibagi menjadi 2 jenis. Proposisi umum atau universal adalah proposisi yang pada umumnya diawali dengan kata semua atau seluruh. Contoh kalimatnya adalah: semua mahasiswa harus mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen. Proposisi khusus atau spesifik adalah proposisi yang pada umumnya diawali dengan kata sebagian dan beberapa. Contoh kalimatnya adalah: sebagian kendaraan bermotor diparkir di halaman belakang. Bentuk-bentuk proposisi. Proposisi kategorik. Proposisi kategorik adalah proposisi yang mengandung pernyataan tanpa adanya syarat. Proposisi kategorik yang paling sederhana terdiri dari 1 term subjek, 1 term predikat, 1 copula, dan 1 quantifier. Predikat adalah term yang menerangkan subjek. Copula adalah kata yang menyatakan hubungan antara term subjek dan term predikat. Quantifier adalah kata yang menunjukkan banyaknya satuan yang diikat oleh term subjek. Contohnya adalah di bawah ini. Sebagian merupakan quantifier. Manusia merupakan term subjek. Adalah merupakan term copula. Pemabuk adalah term predikat. Proposisi hipotesis. Proposisi hipotesis yaitu proposisi yang sifat pengakuan atau pengingkaran yang terkandung di dalamnya adalah dengan syarat. Proposisi hipotesis berdasarkan syarat yang ada di dalamnya dibagi menjadi 3, yaitu proposisi kondisional, proposisi disjungtif, dan proposisi konjungtif. Berikut adalah penjelasannya. Proposisi disjungtif. Proposisi disjungtif pada hakikatnya terdiri dari 2 buah proposisi kategorika.
Sebuah proposisi disjungtif seperti proposisi jika tidak benar maka salah, jika dianalisis menjadi, posisi itu benar, dan proposisi itu salah. Kopula yang berupa jika dan maka mengubah dua proposisi kategorik menjadi permasalahan disjungtif. Contoh kasusnya adalah hidup kalau tidak makan adalah mati. Lalu Eko di kantin atau di perpus. Dan jika bukan Dian yang memberi, maka Dodi. Bentuk-bentuk proposisi disjungtif ada berbagai macam, yaitu disjungtif sempurna yang mempunyai alternatif kontradiktif. Rumusnya bisa dilihat di bawah. Lalu ada proposisi disjungtif tidak sempurna. Alternatifnya tidak terbentuk kontradiktif. Rumusnya seperti yang ada di bawah. Sekian presentasi saya tentang proposisi. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.